Di suatu desa terdapat satu kebun yang berisikan bunga-bunga yang indah. Kebun itu dimiliki oleh seorang petani yang bernama Akila. Nah, Akila ingin melakukan percobaan di mana bunga mawar berwarna putih disilangkan dengan bunga mawar berwarna merah. Kira-kira anakannya berwarna apa ya? Nah, pada percobaan kali ini, Akila mau nyoba nih jadi pamendel, di mana dia akan menyilangkan bunga mawar berwarna putih dengan bunga mawar berwarna merah. Yuk simak apa aja yang akan didapatkan oleh Akila. Oke, jika Akila memiliki bunga mawar berwarna putih dengan genotip M kecil dan disilangkan dengan bunga mawar berwarna merah dengan genotip M besar, maka hasil anakannya sudah pasti 100% bunga mawar berwarna merah dengan genotip heterozigot M kecil. Kenapa bisa begitu ya? Yuk kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, ketika kamu melakukan penyilangan terhadap bunga mawar, akan terjadi pemisahan-pemisahan alel pada saat pembentukan gamet parental. Sama ya seperti percobaan Bapak Mendel terhadap kacang ercis. Nah, pemisahan alel inilah yang membuat Bapak Mendel menyimpulkan suatu hukum pewarisan sifat, yaitu hukum segregasi bebas, atau yang lebih dikenal dengan hukum Mendel 1. Hukum ini berbunyi, pada pembentukan gamet, alel-alel yang berpasangan akan dipisahkan atau disegregasikan ke dalam dua gamet atau sel kelamin yang terbentuk. Nah, gamet itu apa sih, Kak? Gamet adalah sel kelamin yang hanya memiliki satu set kromosom. Sehingga satu gamet hanya memiliki setengah dari sel induk. Nah, jika induknya bergenotip M kecil, maka gametnya adalah alel M besar dan alel M kecil. Pada saat pembentukan gamet pada P1, alel M besar dan M besar pada mawar merah akan berpisah dan kemudian akan berpasangan secara bebas dengan alel M kecil dan M kecil pada mawar putih. Sehingga hasilnya berwarna merah semua, karena semuanya memiliki genotip M besar dan M kecil. Lalu jika F1 akan disilangkan dengan sesamanya, maka hasil F2-nya akan bagaimana ya? Pada saat pembentukan gamet P2, M besar dan M kecil masing-masing akan berpisah nih. Dan kemudian akan berpasangan secara bebas dengan alel M besar dan alel M kecil pada bunga mawar heterozigot lainnya. Nah, kemudian untuk mencari tahu perbandingan keturunannya, kita bisa menggunakan diagram Punnett atau yang biasa kita sebut sebagai Punnett Square. Seperti ini ya. Kalian tinggal memasukkan gamet induk di bagian atas dan samping. Terus kalian gabungin deh. Sangat mudah kan? Nah, hingga hasil pada rasio atau perbandingan fenotipnya adalah merah dan putih dengan perbandingan 3:1. Dan untuk rasio genotipnya 1:2:1 dengan M besar dan M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil. Ingat ya, ini cuma peluang bukan jumlah anaknya.
Berarti peluang munculnya mawar merah adalah 3/4. Dan untuk peluang munculnya mawar putih ialah 1/4. Nah, peluang munculnya warna putih lebih sedikit ya. Hal ini dikarenakan warna merah lebih dominan terhadap warna putih. Jadi, warna merah akan lebih sering muncul. Nah, Akila di sini cuma mengamati warna bunga pada mawar, sama seperti Bapak Mendel yang hanya mengamati satu sifat. Makanya peristiwa ini dinamakan persilangan monohibrid, yaitu persilangan antara dua individu dari spesies yang sama, tetapi dengan satu sifat yang berbeda. Dari persilangan ini, Bapak Mendel mencetuskan hukum segregasi bebas atau yang biasa kita kenal sebagai hukum Mendel 1. Nah, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kalian ingin bahas lebih lanjut? Tonton di video berikutnya ya.